kuliah itu jurusan ekonomi, manajemen, spesifiknya marketing. Begitu selesai dari kuliah, mikir untuk ke dunia kreatif, yaitu pertama medianya adalah agency gitu. Kita ambil fundamentalnya dulu, akhirnya ke ekonomi. Setelah menjalani di ekonomi beberapa tahun, selesai, tapi masih kepikiran untuk ngegapai mimpi yang dulu gitu. Akhirnya terjun ke kreatif di agency sebagai account eksekutif, yang mana itu role paling cocok dengan major. Nah, ketika dari agency setelah 3 tahun masih merasa kurang di sisi teknisnya gitu. Karena kalau account eksekutif kan sebenarnya sebagai client relation. Nah, di situ saya kurang tersalurkan nih desainnya gitu. Setelah 3 tahun berpikir lagi, akhirnya ketemu Purwadika sebagai jalan menuju cita-cita. Clearnya kenapa ketemu Purwadika gitu. Pertamanya sih sebenarnya setelah 3 tahun ngejalanin agency, cari ya bukan way out sih sebenarnya, gimana caranya masuk ke desain gitu. Pertama, desain itu apa aja sih gitu. Nah, kebetulan agensiku itu agensi digital, yang mana strength-nya itu di website gitu. Which sudah ketemu sama beberapa UI UX design juga di dalam situ. Nah, untuk mempertajam lagi, coba cari-carilah apa sih yang bisa menunjang nih untuk mempertajam lagi gitu. Nah, tanya teman, ternyata teman banyak yang di Purwadika. Jadi, mostly sebenarnya dari rekomendasi teman-teman, terus mereka jalaninnya gimana sih, karena menurutku penting banget ketika kita harus tahu kelas yang kita datengin itu cocok nggak sih sama kita, pembelajarannya cocok nggak sih sama kita, terus seperti apa sih mereka mengajarkannya. Udah daftar, lalu masuk, ketemu, lecture. Nah, di situ menurutku seru sih, maksudnya pertama dari fundamental itu semua diajarin, basic banget diajarin. Terus kita dikasih tahu di lapangan nanti ada apa aja gitu. Terus ya nanti kita dari UI UX itu kan sebenarnya luas gitu. Nah, di Purwadika pun dikasih tahu gitu apa aja sih, kita bisa masuk kemana aja sih gitu. Nah, itu juga based on our strengths gitu. Nah, lalu di Purwadika juga dalam kurun waktu 6 bulan itu kita juga dikasih beberapa project lah. Basisnya itu projectnya adalah study case gitu, mempelajari tentang apps-apps yang udah ada nih, kita bisa buat nggak sih sesuatu atau fitur-fiturnya untuk bisa elevate di apps gitu. Nah, kurang lebih itu. Nah, terakhir baru kita ke final project, which itu sebenarnya sama kayak project sebelumnya, cuma lebih komplit end-to-end dari research sampai usability testing gitu. Mungkin pas belajar kesulitannya kurang lebih pastinya karena waktu itu mungkin kelasnya online kali ya. Untuk ruang diskusinya mungkin terbatas, tapi untungnya teman-teman tuh lumayan aktif di diskusi via online. Nah, itu sih sebenarnya kita tackle-nya di situ. Terus kesulitan kedua pastinya namanya shifting, skill-skill baru itu pasti overwhelming lah. Nggak dipungkiri, kayak biasanya kita ngerjain apa, sekarang kita ngerjain apa, terus kita belajar hal-hal yang baru lagi, pasti itu akan butuh effort lebih gitu buat belajar lebih. Kalau UI UX mungkin emang base-nya karena dasarnya dari visual design gitu, suka ngegambar dari kecil, sketching gitu. Nah, pastinya sebenarnya dari awal lebih cenderung ke UI, user interface gitu, dibanding ke dari sisi research atau user experience. Tapi di satu sisi pelajari semuanya itu kayaknya tetap butuh gitu, karena user interface juga nggak akan bekerja kalau nggak ada user experience. Untuk final project, jadi sebenarnya kalau di UI UX itu final project tuh dibagi jadi 2, kita boleh milih gitu, antara MVP atau minimum viable product, itu kita ngebuat bener-bener satu produk yang baru, atau product improvement gitu. Nah, kalau product improvement tuh apa yang udah ada kita improve lagi nih, apa fitur yang kurang gitu. Nah, dari kedua itu kita dicabangin lagi jadi sebuah kelompok kecil-kecil di mana itu diberikan mentor. Mentornya itu benar-benar dari tech company atau startup company yang nantinya proyeknya kita urusin. Jadi contoh, kalau aku tuh Gojek dapetnya, dan teman-temanku Gojek bertiga, kita langsung dimentorin sama orang yang emang ada di dan bekerja di Gojek gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang aku kerjakan waktu itu, mostly sebenarnya semua anak kerjain tuh full stack gitu, dari research sampai testing gitu. Jadi full UI UX-nya kita ke cover gitu, dan kita ngerjain sendiri, diberikan kelompok itu untuk diskusi gitu. Nah, di situ aku coba gali
Pertama adalah kita cari hipotesisnya dulu, apa sih masalahnya gitu. Waktu itu yang aku temuin adalah di GoFood itu nggak bisa fitur split bill, yang mana sebenarnya kan kita mostly banyak mesen rame-rame gitu di GoFood gitu. Nah ketika itu udah ditemukan, kita riset ke lapangan, bener gak sih yang terjadi? Begitu benar, kita mulai bahas flow sampai ke user interface, seperti apa sih dari yang udah ada tuh, entry point-nya di mana, nanti kita masuknya kemana, terus nanti sampai user bayar tuh seperti apa flow-nya. Nah setelah selesai semua user interface-nya, kita testing ke user lagi. Jadi dari testing itu baru kelihatan bener gak sih apa yang kita udah buat. Nah so far yang aku output terakhirnya setelah diuji gitu, masih ada kekurangan pastinya, nggak semua sekali langsung finish jadi gitu. Tapi yang menarik adalah kita bakal tahu ketika final project dikasih komen dari mentor, bahkan bukan mentor doang, bahkan kita dikasih kayak semacam penguji tamu. Jadi misalkan let's say aku dari Gojek, mentornya itu bukan Gojek, misalkan dari tiket.com gitu ya, mereka yang nguji aku, atau Halodoc gitu. Nah di situ baru kelihatan sebenarnya kurangnya di mana sih yang nggak sesuai gitu dari keseluruhan, kurang lebih itu. Jadi kalau dibilang puas, iya puas, tapi memang banyak improvement yang aku harus lakuin waktu itu. Setelah kelar Purwadika gitu, setelah dapat nilai dari final project, yang bagus dari Purwadika adalah selama kita 6 bulan kita tuh dikasih project yang mana sebenarnya itu kebutuhannya untuk portfolio kita gitu. Nah UI UX sendiri sebenarnya butuh banget portfolio, dan maksimal itu 3 study case plus sama final project itu total 4 gitu. Jadi aku udah punya 4 portfolio, terus aku tinggal ngasih ke submit. Dan kebetulan emang kalau di Job Connector kan ada yang namanya PCN. Nah PCN itu tugasnya untuk menyalurkan kita ke partner-partner mereka. Dari portfolio yang udah kekumpul itu aku serahkan ke mereka dan mereka kasih ke partner gitu. Jadi kita dicarikan perusahaan apa yang cocok dengan kita. Nah itu yang pertama. Tapi setelah 2 bulan lebih aku dipanggil gitu dari LinkedIn. Kebetulan via message gitu, dan itu out of nowhere, nggak apply di situ, tiba-tiba ditawarin gitu. Nah aku jalanin prosesnya, dan dengan bekal dari Purwadika gitu, teori-teori yang dikasih, terus portfolio yang udah kekumpul, at the end gitu, setelah melalui proses yang cukup panjang di tempat kerjaku yang sekarang, akhirnya aku berhasil tembus, dan sampai sekarang kurang lebih udah kerja selama 5 bulan. Sekarang saya kerja di Bareksa, itu fintech app atau investasi app, sebagai product designer. Nah di sana itu as product designer sebenarnya sama dengan UI UX gitu, kita handle almost UI UX end to end gitu. Walaupun secara riset udah ada bagian sendiri, tapi kita handle the experience and interface gitu. Nah di situ gambarannya kurang lebih sama kayak yang dikasih Purwadika gitu. Pastinya orang-orang yang kita lakuin day to day itu kurang lebih quick fixing gitu. Apa sih yang user masalah hari ini gitu. Based on research juga bisa research driven gitu. Kayak masalah apa sih yang terjadi di sini, masalah apa yang terjadi di produk ini gitu. Dan bisa juga data driven. Divisi data kan juga ada beberapa input based on apps, daily apps gitu, terjadinya apa sih, kita mesti improve di mana sih gitu. Nah di situ nantinya kita dapat suatu rekomendasi yang nanti kita terjemahin ke dalam sebuah flow. Nah flow itu yang harus menjawab pertanyaan research-nya atau pertanyaan how might we gitu. Nah dari experience-nya seperti apa, flow-nya seperti apa, kita terjemahin lagi ke user interface gitu. Kita enaknya di sebuah company yang emang udah ada visual yang udah berjalan gitu. Mereka pastinya ada design system memudahkan kita untuk menghandle interface gitu. Kalau culture kerja di sana itu sebenarnya 9 to 6 itu udah basic banget. Nah terus dari budayanya sendiri sebenarnya yang aku suka adalah mereka encourage kita buat bertanya sebanyak mungkin gitu. Ya bertanya, karena kalau nggak tahu jawabannya walaupun kita baru pun gitu. Yang kedua, kita dituntut untuk selalu improve gitu. Jadi untuk kita masuk pertama kali kita dikasih tes yang dimana tesnya itu mostly for our growth gitu. Sebagai contoh kayak improve di sisi misalkan yang lagi kita strengths-nya dulu deh, kayak misalkan di sisi visual gitu. Itu dikasih list semua. Nanti pencapaiannya direview lagi di bulan berikutnya. Jadi semuanya inline dengan apa yang tujuan kita masuk ke sana itu apa, terus apa yang mau kita dapat beberapa bulan ke depan itu pasti jelas gitu, direview terus gitu. Nah itu untuk dari segi pekerjaannya sih. Jadi
Ya seperti itu kurang lebih culture-nya. Mungkin kalau dalam satu kata ya, mungkin jembatan kali ya. Kenapa? Karena sebenarnya maksudnya jembatan menuju apa gitu, menuju ke tech world sih. Karena yang paling penting dari Purwadika adalah ketika masuk di bootcampnya gitu, kalian pasti akan dibekali dengan tren terkini di dunianya gitu. Misalkan let's say UI UX gitu, apa sih UI UX yang lagi dipelajarin, misalkan teknik agile-nya atau let's say Scrum gitu. Nah itu pasti ada di Purwadika semua, paling enggak secara fundamental tuh kamu dikasih tahu. Terus komunitasnya dikenalin, kayak sekarang toolsnya pakai Figma. Di Figma tuh ada apa aja, gimana cara interaksinya. Terus ada juga dikenalin oleh Medium. Jadi environmentnya diciptakan seolah kita memang bekerja di situ walaupun kita masih belajar gitu. Jadi means jembatan itu bener-bener environmentnya dibuat kita tuh surrounding with the main focus di bootcampnya itu gitu. Buat kamu yang memulai untuk mau belajar di Purwadika gitu, apa yang perlu kamu pertimbangin? Yang pertama itu budget dan waktu pastinya. Budget pertama untuk kamu yang udah financial mandiri gitu, kamu kan butuh tabungan untuk daily gitu. Nah yang kedua waktunya gitu. Kalau job connector pastinya ada shift siang, ada shift malam gitu. Nah shift siang kamu harus benar-benar berhenti dari company kamu yang sekarang gitu. Kalau yang shift malam, kamu benar-benar pertimbangin waktu kamu cukup gak gitu. Nah itu dua hal itu. Lalu untuk kalau shifting karir, kamu juga harus pertimbangin sebenarnya minat kamu di mana sih gitu. Karena di Purwadika tuh banyak banget, ada UI UX, ada digital marketing, ada data science, ada programmer gitu. Nah pertama minat, kalau udah minat, strength kamu di mana gitu. Karena masing-masing butuh skillnya sendiri. Skill yang mau dikembangin tuh apa sih gitu. Nah kalau dua itu paling nggak kamu udah salah satu udah ada, kamu tinggal lanjutin dan ya langsung daftar Purwadika aja sih. Kayak telepon waktu itu kejadiannya, aku langsung telepon salesnya, tanya-tanya sedetail mungkin apapun itu. Karena mostly kalau dulu aku nggak tahu apa sih bootcamp itu gitu, seperti apa sih bentuknya, kita harus jam berapa sampai jam berapa sih gitu. Kamu butuh tanya detail gitu. Dan ya itu, encourage-nya adalah temuin dulu sih kalau mau shifting karir apa yang kamu mau gitu. Halo, nama saya Dio, alumni Job Connector UI UX di Purwadika Digital Technology School. Sekarang saya bekerja di Bareksa sebagai product designer and this is my alumni story.